Pengetahuan tanggal 19 Juli 2021. Ini adalah kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS ya kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita bersama-sama untuk berdoa. Untuk KM silahkan dipimpin doanya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Karel, Hadir. Firly, Hadir. Gania, Hadir. Genia, Hadir. Hilda, Hadir. Makaila, Hadir.
Nazwa, Misrina, Raya Agnia, Sofa, Siti Haryati, Pipia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 3 ya. Sebelum kita memulai materinya, Ibu share dulu PPT-nya ya. Ini di sini. Kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang, menganalisis penyebab terjadinya interaksi antar ruang, memberikan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menganalisis dampak dari interaksi keruangan yang terjadi di wilayah sekitar kalian ya. Nah, Ibu ingin tanya nih sama kalian, siapa di antara kalian di sini yang pernah pergi ke pasar? Pernah. Semuanya pernah pergi ke pasar? Pernah. Ya. Kalau misalnya kalian pernah pergi ke pasar, yang kalian lakukan biasanya di sana apa? Satu orang tuh, siapa? Siapa Hirnia? Biasanya beli sayuran, buah-buahan, pokoknya mah bahan-bahan dapur ya. Iya, ya kalau kata Genia mah beli sayuran, beli buah-buahan dan keperluan lainnya. Kalau yang lain pergi ke pasar, yang kalian lakukan apa saja? Yang lain, coba silahkan. Silahkan Nisrina. Karena juga nggak ada toko, karena di pasar punya toko. Oh, di sini juga pernah menjaga toko karena di sana punya toko. Nah, itu ya. Selain ke pasar, ada nggak yang pergi ke luar kota Garut? Siapa yang pernah ke sana ke luar kota Garut? Siapa? Semuanya pernah ya. Pernah ke daerah mana? Iya, ada yang ke Bandung, ada yang ke Tasik ya. Tujuannya untuk apa pergi ke sana? Tujuan kalian pergi ke Bandung, ke Tasik buat apa? Ada yang bersilaturahmi, ada yang liburan ya, ada yang berbelanja ya, apalagi kalau misalnya menjelang hari raya Idul Fitri pasti akan membeli bajunya ke luar kota ya misalnya. Nah, kalau sekarang kita langsung masuk ke materi. Tadi sudah kalian sudah memberikan pemaparan ya bahwa kalian itu pernah pergi ke pasar, kemudian pernah pergi ke luar kota juga. Ada hubungannya nggak dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada. Apa sih hubungannya? Interaksi antar ya, adanya proses interaksi antar ruang ya. Sebelumnya Ibu mau memberikan gambar dulu. Silahkan kalian amati di sini ada gambar apa itu? Ada gambar apa itu? Ya, maka dari itu daerah satu dengan daerah ini akan melengkapi. Ini mengirim ke sini beras, daerah ini mengirim ke sini sayuran ya. Nah, yang kedua ada kesempatan antara. Silakan yang mau memberikan penjelasan tentang kesempatan antara siapa? Boleh Agnia. Kesempatan antara itu termasuk dalam arti yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Iya. Jadi misalkan Ya. Ada wilayah A biasanya membeli ikan pada wilayah B, tapi ternyata wilayah A mengetahui bahwa wilayah B lebih murah atau lebih dekat daerahnya, sehingga hubungan antara wilayah A dan wilayah B menjadi lemah dan wilayah A dengan wilayah C menjadi kuat. Ya. Terima kasih Agnia. Kalian sudah mengerti ini tadi yang diterangkan oleh Agnia? Sudah. Ya, jadi kalian pernah melakukan hal ini nggak? Pernah nggak ketika misalnya kalian jajan ke daerah ini biasanya ya, tapi karena jajan di warung ke warung ini karena di sini ternyata ada warung yang lebih dekat, kalian selalu ke sini. Pernah kalian mengalami seperti ini? Pernah ya. Yang ketiga ada
Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang ya. Kalau ini berhubungan dengan apa? Kalau pemindahan transfer? Iya, dengan jarak, dengan apa lagi? Biaya angkut ya. Contohnya seperti apa kalau ini? Kalau untuk kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, ini di sini akan mempertimbangkan sarana dan prasarana ya. Akan mempertimbangkan keuntungan juga, akan mempertimbangkan jarak. Contohnya, siapa yang mau memberikan contohnya atau yang mau memberikan penjelasan tentang kemudahan transfer? Kalau misalnya kalian pernah mengalami, pasti akan tahu contoh ini ya, kemudahan transfer. Ya, bagaimana? Pak, kenapa Mbak? Dan silakan Dania, bagaimana Dania? Kayak gambar yang tadi di awal, Ya, yang awalnya dari kebun terus diangkut-angkut ke bawah, ya, terus jual pasar. ya. Terus ada proses pembatalan nggak di sini? Misalnya, nggak jadi jualan, nggak jadi misalnya menjual barang ke sana karena kemudian apa lagi? Jaraknya jauh. Iya, jaraknya jauh. Suka ada kan yang seperti itu ketika misalnya asalnya dia itu akan menjual barang ini ke wilayah A. Karena wilayah A ini pada saat itu kebetulan jalannya rusak, maka dia tidak jadi melakukan proses penjualan barang ya, atau tidak jadi melakukan interaksi dengan ruang tersebut atau dengan daerah tersebut ya. Ini untuk materi hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah. Sudah jelas ini materi yang ini? Ya. Kalau misalnya kalian sudah jelas, Ibu akan men-share video ya. Jadi kalian jadi kalian setelah tadi Ibu menerangkan materi, sekarang kita waktunya mengerjakan soal ya atau KPD. Silakan kalian duduk dulu berkelompok. Duduknya berkelompok. Udah ya, silakan kalian saksikan terlebih dahulu video yang akan saya share. Pemirsa ribuan warga Ini berhubungan dengan materi kita hari ini ya, tentang ruang dan interaksi antara barang. ya. Jawa Barat padati pusat perbelanjaan tanpa mengindahkan standar protokol corona. Mereka rela berdesakan meski wabah corona masih mengancam. Beginilah suasana Jalan Ahmad Yani, Kota Garut, Jawa Barat di hari ketiga jelang Lebaran. Ribuan warga memadati pusat perbelanjaan pengkolan tanpa mengindahkan protokol kesehatan corona. Warga rela berdesakan berbelanja kebutuhan non sembako di toko.
semakin meningkatnya orang-orangnya ini ada detik perbincangan dengan salah seorang pedagang pakaian di salah satu pusat berbelanja di kawasan Pengkolan. Tahun 2017 dari pulau sebut saja Iban. Iban mengatakan setiap kali tokonya laris diburu pelanggan, mereka mencari baju lebaran. Pokoknya sejak 10 ajalah mulai membangun kemungkinan. Iban mengatakan tidak ada perbedaan omset yang menginginkan meskipun lebaran kali ini berada akumulasi pandemi virus COVID-19 dan itu terjadi. Memang ada turun sedikit, tapi tidak signifikan. Hampir sama lah seperti biasa katanya. Berarti sering kali makanya di Garut nambah terus ya. Lihat dengan gua kayak gini apa namanya penelitiannya juga dari detik.com. Udah kayak kan iya jadi ya warga Garut itu apa ya kayak sayang tidak mau memikirkan gitu. Jadi soalnya kalau mereka itu bukan mereka tapi kan pusat mencari nafkahnya itu di dagangannya. Tapi jadi yang bisa dilakukan bukan kalau misalnya pemerintah toko nggak bisa Bu ya. Nah, sekarang itu yang terjadi Itu yang itu. ada PPKM-nya. Iya. Sekarang udah pada ditutup semua. Iya, ditutup semua. sampai besok Bukannya tuh sampai Bu ya? Sampai akhir Juli. Juli sekarang. Makanya kalau misalnya kalian main ke kota, udah. Sepi ya Bu. Telkom dulu Bu. Sama. Alun, Semuanya. GP, semuanya. Ini di Perum banyak yang meninggal setiap hari 2, 3. Kenapa toko-toko itu pada nggak ngirim selainnya? Tapi kalau online itu kan ada nggak sesuai Apa ini? 5M. supaya lebih mengurangi Ada lagi nggak kalau misalnya supaya si masyarakat di Garut itu tidak berdesak-desakan belanja ke apa online baik iya di sana online belanja online bisa beres semuanya? Kelompok 2 sudah beres belum? Kelompok Busina? Sudah beres? Iya. Now it's time
Iya, adalah kita kenapa COVID ini belum baru yang sekolah ngobrol ya ngobrol kayaknya tuh sama ayahnya ngobrol dari ini jadi ini kita juga sekolah sekarang udah Sudah beres kelompok 2? Sudah? Cok. Karena sudah beres, silahkan kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya sama perwakilan kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok kimia ya. Kelompok 2 itu Ari, kelompok 3 Makaila. Nah, silakan siapa yang mau presentasi ke depan boleh. 1 orang sebagai perwakilan, ya. Silakan, 1 orang. Siapa kelompok 1 mau ke depan mempresentasikan presentasi? Nur Samsi, silakan ke depan. Dibaca dulu soalnya, kemudian dijawab. Yang pertanyaan pertama, soalnya apa yang kalian pahami tentang artikel di atas? Berbondong-bondongnya warga Garut ke pusat kota untuk membeli baju lebaran, kayak baju, kayak sendal, yang kayak gitu tuh paling diburu sama warga Garut. Yang nomor 2, mengapa untuk membeli baju lebaran warga Garut harus pergi ke kota? Karena kota adalah pusat perbelanjaannya dari warganya Garut. Yang nomor 3, siapakah yang paling diuntungkan berdasarkan kabar yang ada di dalam artikel tersebut? Apakah kota atau desa? Berikanlah alasan dari jawabannya. Jawabannya itu kota. Karena warga desa itu pergi ke kota untuk membeli barangnya. Jadi yang dari desa itu pergi ke kota. Nah, uangnya juga yang dari desa juga ke kota juga. Jadi kota yang diuntungkan. Yang nomor 4, apa dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan masyarakat tersebut jika terus memaksakan untuk berbelanja baju lebaran, padahal kondisi masih dalam pandemi COVID-19. Meningkatnya COVID-19 karena warga ketika berbelanja itu jarang yang menaati peraturan yang berlaku. Jadi tingkatnya kematian juga bisa, tingkatnya pandemi COVID-19 juga bisa. Terus yang nomor 5, bagaimanakah solusi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan masyarakat yang berdesak-desakan belanja di suatu pandemi COVID-19 tidak terjadi? Karena zaman dan teknologi sekarang itu semakin maju, jadi warga bisa membeli baju dan barang-barang lainnya lewat online. Ya, terima kasih kelompok 1. Kita dari jawaban kelompok 1, ada yang mau disanggah oleh kelompok 2 dan 3 atau sudah setuju dengan jawaban kelompok 1? Gimana? Sudah setuju dengan jawaban kelompok 1? Iya, kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Sama Ari ya. yang pertama. Apa yang kalian pahami tentang artikel di atas? Yang saya pahami tentang artikel di atas adalah pusat perbelanjaan di Garut telah ramai diserbu warga sebelum H-7 sebelum Lebaran, dan karena mereka tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, karena mereka menginginkan apa yang mereka butuhkan untuk Lebaran. Yang kedua, mengapa untuk membeli baju Lebaran warga Garut harus pergi ke kota? Karena rata-rata di kota itu barang-barangnya lebih lengkap dan lebih banyak. Yang ketiga, siapakah yang paling diuntungkan berdasarkan kabar yang ada dalam artikel tersebut? Apakah kota atau desa? Berikan alasan dari jawabannya. Yang paling diuntungkan adalah pedagang kota, karena banyaknya penduduk kota maupun dari desa
dari kota yang terjun langsung ke pusat perbelanjaan kota. Apa dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan masyarakat tersebut jika terus memaksakan untuk berbelanja baju lebaran padahal kondisi masih dalam pandemi COVID-19? Apabila masyarakat tetap memaksakan berbelanja kebutuhan lebaran di kota, maka COVID-19 akan terus meninggi dan menyebabkan kematian pula. Bagaimana solusi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan masyarakat yang berdesak-desakan berbelanja di situasi pandemi COVID-19 tidak terjadi? Warga bisa berbelanja secara online mau berbelanja online, dan ada kalau ingin baju mereka bisa membeli kainnya secara online, terus mendesainnya dan menjahit di tempatnya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 sama Makaila. Silakan Makaila. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang artikel di atas? Pusat perbelanjaan baru di tubuh warga menjelang lebaran di tengah masa pandemi. Mereka rela berdesak-desakan demi mendapatkan barang yang mereka inginkan. Terus yang kedua, mengapa untuk membeli baju lebaran warga Garut harus pergi ke kota? Karena emang di kota itu adalah menjadi tempat pusatnya gitu, yang jual-jual gitu. Nomor 3, siapakah yang paling diuntungkan berdasarkan kabar yang ada dalam artikel tersebut, apakah kota atau desa? Berikan alasan dari jawaban. Kota, karena penjual di kota banyak dikunjungi dan menjadi salah satu penjualan yang tepat di antara tempat-tempat lainnya. Nomor 4, apa dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan masyarakat tersebut jika terus memaksakan untuk berbelanja baju lebaran padahal kondisi masih dalam pandemi COVID-19? Dampaknya itu bisa muncul jika masyarakat Garut masih memaksa, maka bisa jadi kota di lockdown dan pedagang-pedagang disuruh tutup demi keselamatan bersama. Nomor 5, bagaimanakah solusi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan masyarakat yang berdesak-desakan berjalan di situasi pandemi COVID-19 tidak terjadi? Kita harus menerapkan 5M ya, kayak social distancing kayak gitu, terus mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, terus juga kalau bisa lebih baik berbelanja online daripada ke tempatnya. Iya, terima kasih kelompok 3. Alhamdulillah dari ketiga kelompok yang memaparkan LKPD yang sudah Ibu kasih barusan, semuanya sudah memberikan jawaban terbaiknya. Nah, jadi untuk artikel ini di sini berarti terdapat beberapa peristiwa. Yang pertama adanya yang kalian ada di artikel ini tuh adanya proses perbelanjaan dari masyarakat seluruh Garut ya. Jadi di sini ada interaksi dari mana ke mana. Kalau kita sambungkan dengan materi dari desa ke kota, berarti di sini sudah ada peristiwa atau sudah ada syarat interaksi, yaitu saling melengkapi. Kemudian saling melengkapi, yang kedua ada kemudahan transfer ya. Jadi masyarakat yang ada di sekitar Garut, entah itu yang ada di dekat-dekat kotanya ya, atau ada yang di daerahnya, itu berarti semuanya mereka bisa melakukan mobilitas ke Garut kota untuk melakukan interaksi. Ya, interaksinya berupa apa? Berbelanja ya. Tapi ternyata dengan adanya interaksi ini mereka tidak mengindahkan adanya kasus COVID-19, sehingga ini akan menjadi
masalah ya. Tadi kalian sudah menerangkan dampak yang ditimbulkan itu apa saja. Berarti yang pertama, kalau misalnya masyarakat Garut tetap memaksakan belanja ke kota dalam kondisi pandemik seperti ini, berarti yang pertama nanti akan adanya peningkatan kasus COVID-19 ya, bahkan akan meningkatkan yang namanya kematian juga ya. Nah, ini kalian tadi sudah memberikan solusinya. Solusi terbaik supaya mereka atau masyarakat Garut tidak melakukan kegiatan ini, terutama berdesak-desakan pada saat belanja di situasi COVID-19 ini, berarti solusinya adalah mereka berbelanja lewat online ya. Apalagi kalau sekarang di era digital ini, kebiasaan berbelanja online itu sudah menjadi kebiasaan ya. Bahkan kalian juga sering kan berbelanja ya. Gitu ya. Nah, untuk kasus sekarang yang terbaru, Garut itu sekarang sudah melakukan yang namanya PPKM ya. Jadi semua toko-toko yang ada di Garut itu ditutup karena untuk mengurangi mobilitas penduduk ya. Nah, alhamdulillah untuk materi untuk LKPD sudah kita lalui bersama-sama ya. Ibu mau bertanya atau kita sama-sama simpulkan ya materi kita hari ini. Siapa di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan yang kalian ketahui tentang materi hari ini apa? Silakan Ari. Jadi uang itu adalah di tempat di permukaan bumi yang secara sebagian atau keseluruhan yang ditinggali oleh makhluk hidup. Terus ada unsur-unsur ruang, yaitu yang pertama atmosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga litosfer. Terus syarat interaksi ada yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, yang ketiga kemudahan transfer. Terus silakan yang lainnya, siapa yang mau menambahkan? Ini kesimpulan dari Ari. Silakan yang lainnya yang mau memberikan kesimpulannya. Kenapa interaksi antar ruang itu harus terjadi? Penyebabnya apa? Karena manusia faktor yang menyebabkan interaksi antar ruang itu karena manusia itu bukan individu, sehingga kita membutuhkan satu sama lain. Iya, satu sama lain. Selain itu apalagi faktor yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang? Ini adanya karakteristik, sehingga sumber daya alam yang dihasilkannya juga akan berbeda ya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan tugas individu, tugas kelompok sama kalian. Nanti Ibu kasih tugas individu ya. Nah, ini tugas individunya. Silakan nanti kalian kerjakan. Minggu depan dikumpulkan ya. Nah, untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dalam materi letak dan luas Indonesia ya. Silakan kalian bereskan dulu buku-bukunya. Untuk tempat bukunya, ya, sok dibereskan lagi.
majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap pakai Masker. tetap cuci tangan, ya, hindari kerumunan, ya. Untuk hari ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam